Rongsokan kaleng bekas yang mereka dapatkan dari pengepul dapat disulap menjadi kabel aluminium high quality. Walaupun kabel aluminium memiliki konduktivitas yang tidak lebih baik dari kabel tembaga, tapi harganya jauh lebih murah. Kumpulan kaleng bekas yang dipacking di dalam karung goni jumbo menjadi bahan dasar untuk proses daur ulang. Kaleng harus dipastikan dalam keadaan kering dan kosong, karena jika terlalu banyak cairan di dalam kaleng, maka timbangan rongsok akan jauh lebih berat dan itu akan sangat merugikan pembeli. Kaleng bekas kemudian dibakar di dalam tungku yang berisi export. Skill 1 export dengan stak maksimum mampu melelehkan kaleng dengan cepat. Plier ini memiliki tugas untuk memastikan semua kaleng masuk ke dalam tungku melalui lubang kecil yang terlihat seperti gerbang lain menuju neraka. Pekerjaan ini tidaklah mudah. Dia harus menahan panasnya kobaran api dengan jarak yang sangat dekat. Oleh karena itu, beliau membutuhkan gamis tahan panas. Fungsinya mirip seperti baju safety pemadam kebakaran. Kaleng yang sudah meleleh di dalam tungku juga harus dikongsrang-kangsreng agar matang merata dan tidak gosong sebelah. Serbuk flux dalam jumlah yang tertakar dicampurkan di dalam proses peleburan. Serbuk ini sangat berperan penting untuk memastikan aluminium yang terbentuk setelah dilebur memiliki kualitas yang bagus. Pastikan semua material di sekitar lubang dimasukkan semua tanpa terkecuali sampai ke titik atom paling kecil sekalipun. Kotoran hasil pembakaran akan terpisah secara otomatis dan berada di permukaan. Kotoran ini harus disingkirkan. Tempat khusus sudah disediakan untuk menampungnya. Limbah hasil peleburan ini akan diolah lebih lanjut nantinya agar tidak mencemari lingkungan. Tempat khusus yang berbentuk tabung silinder juga disiapkan untuk menampung aluminium cair. Ukuran dari cetakan sudah disesuaikan dengan magazin alat khusus untuk mencetak kabel. Aluminium cair kemudian dituangkan secara hati-hati ke wadah yang sudah disediakan. Proses ini memerlukan ketelitian dan ketenangan ekstra, karena jika sampai tersandung dan jatuh, maka akan fatal akibatnya. Namun pria ini sepertinya sudah khatam betul, bahkan dengan mata tertutup dan dalam keadaan tertidur, dia pun masih bisa melakukan pekerjaan ini. Karena pengalaman dan masa kerjanya di sana sudah mencapai ratusan dekade. Dengan santainya, beliau mampu menuangkan cairan aluminium dengan cepat ke masing-masing wadah. Bahkan, untuk menyelesaikan objektif ini, mereka hanya perlu memperkerjakan satu orang. Mengeluarkannya dari cetakan juga bukanlah hal yang sulit. Cukup lancarkan basic attack ke arah tulang belakang dari cetakan. Aluminium di dalamnya akan keluar secara otomatis. Aluminium yang berserakan di lantai kemudian dipindahkan ke baskom raksasa untuk mempermudah proses mobilisasi. Aluminium ini kemudian ditempatkan di tempat khusus yang sudah disediakan, tepat di sebelah kursi hajatan yang sudah berusia ratusan abad. Selanjutnya, tempatkan aluminium ke dalam tungku pembakaran. Tungku ini didesain tidak untuk melelehkan aluminium, namun hanya untuk menurunkan tingkat kepadatan yang sangat berpengaruh pada proses selanjutnya. Aluminium yang sudah selesai dihangatkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus yang terlihat seperti mesin gun raksasa, di mana batang aluminium menjadi amunisinya. Mesin ini berfungsi untuk mengubah batang aluminium menjadi kabel dengan diameter 5 mm. Plier yang menjoki mesin ini tidak menggunakan gamis seperti plier lainnya, karena resiko untuk pekerjaan ini terbilang minim, jadi dia tidak perlu menggunakan baju safety. Mesin canggih ini diimpor langsung dari Cina. Kecepatan produksinya mengagumkan, mampu menghasilkan kabel sepanjang 100 meter per menitnya, tergantung seberapa faseng plier yang menjokinya. Kabel yang keluar dari mesin akan diproses dalam gulungan agar rapi dan menghemat tempat penyimpanan. Anak remaja bahkan sudah memiliki tanggung jawab besar di sana. Dia memiliki tugas untuk memantau jalannya pertandingan. Dengan analisis dan mata biakugan miliknya, semua gulungan yang tersedia dapat dipastikan terisi kabel dengan rapi. Jika ada satu saja lawan yang toksik, maka dia akan langsung menggunakan tang besi di tangannya untuk mengatasinya. Kabel aluminium akan dipotong ketika gulungan sudah penuh. Gulungan ini kemudian dibuka. Terlihat gulungan kabel sedikit berantakan, namun masih dapat terurai dengan mudah. Gulungan ini kemudian dipindahkan dengan angkong ke tempat lain. Jangan pernah menggunakan tangan kosong untuk melepas gulungan ini dari tempatnya, jika tidak ingin tanganmu matang seketika. Di tempat ini, gulungan kabel ditata rapi dan didiamkan beberapa hari untuk menurunkan suhunya. Setelah beberapa hari, pria ini bisa mengangkat gulungan seberat puluhan ton dengan tangan kosong, karena suhunya sudah berada di titik aman. Gulungan ini selanjutnya ditempatkan di tempat khusus. Namun sebelum itu, ujung dari kawat aluminium perlu diluruskan dengan alat khusus. Ujung kawat dijepit dengan kawat yang sudah dikaitkan dengan rantai besi dan ditarik dengan mesin. Metode ini mampu meluruskan kawat tanpa perlu repot-repot menariknya dengan tangan. Setelah ujung kawat lurus, maka kawat ini siap untuk digulung. Alat ini berfungsi untuk meluruskan kawat yang masih bengkok tidak beraturan. Kawat akan ditarik melalui silinder yang memiliki lubang khusus sebelum masuk ke mesin penggulung. Silinder berfungsi untuk meluruskan kawat yang bengkok. Selain itu, di depan silinder juga terdapat kain khusus untuk membersihkan kawat
kawat dari kotoran. Proses ini perlu dilakukan 3 kali sampai kawat benar-benar mencapai bentuk yang diinginkan. Pria ini dapat memindahkan satu gulungan utuh sendirian dengan tangan kosong. Sungguh kekuatan manusia yang overpower. Ujung kawat disambungkan dengan mesin khusus ke gulungan yang sudah ada sebelumnya menggunakan mesin khusus. Rapikan sambungan dengan tang potong secara manual. Kemudian gulungan siap untuk melalui tahap kedua untuk merapikan dan meluruskan kawat. Bentuk kawat yang lurus tanpa bengkok sedikit pun sangat perlu dicapai, karena bentuk kawat yang tidak sempurna akan mempersulit proses pelapisan kawat dengan karet. Setelah bentuk kawat mencapai tingkat kesempurnaan, kemudian kawat ini digulung dengan alat khusus. Gulungan kemudian disunduk dengan pipa besi. Setelah itu, letakkan gulungan kawat ke kerangka besi khusus yang digunakan untuk menjadi poros putar. Ujung kawat selanjutnya dimasukkan ke mesin khusus untuk melapisi kawat dengan karet. Stok biji karet puluhan ton diperlukan untuk proses ini. Mesin pelapis karet mampu melapisi kawat sepanjang 100 meter per menit secara otomatis. Operator mesin ini hanya perlu memastikan bahan bakar dan bahan baku tersedia setiap saat. Mesin yang sangat efektif dapat dibuat sendiri oleh mekanik Pakistan. Bahkan mereka menambahkan aliran air di ujung mesin agar mempercepat proses pemadatan dan pendinginan karet. Pria berkulit putih bertugas untuk memastikan kabel yang keluar dari mesin pelapis tidak melilit dan dapat dengan mudah digulung. Pekerjaan yang terlihat sederhana, tapi cukup melelahkan, karena dia harus berdiri sepanjang waktu. Hanya diizinkan duduk ketika waktu istirahat. Proses akhir dari produksi ini adalah menggulung kabel yang sudah jadi dengan mesin gulung sederhana bertenaga diesel. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi kabel sepanjang jutaan mil.